Oke, mari kita lihat. Saya pasang ampere meter lagi di belakang, di depan rangkaian, di belakang rangkaian. Kalau menurut aliran elektron, kalau menurut aliran arus putar ke kiri, saya jarum jam ini di depan, di belakang. Bagaimana arus masuk ke cabang? Terpisah, terdistribusi sesuai dengan besarnya R. Kalau sama berarti sama. Keluar, masuk lagi, menyatu lagi, menjadi sama. Itu hukum Kirchhoff. Ya, silakan disimpulkan sendiri ya, bahwa besarnya arus masuk dalam satu cabang sama dengan besarnya arus yang keluar dari cabang itu. Ya. Berapapun banyaknya cabang di sini, silakan nanti dipasang lagi cabang yang ketiga. Ya, dan yang penting lagi, kalau klik kanan resistornya diganti, ini tidak 10 tapi 15 misalkan, 12 misalkan. Ya. Nah, maka arus yang mengalir di 12 ini akan lebih kecil dibandingkan dengan yang ini. Nah, secara total arus yang mengalir 1,65. Nah, dari sinilah sifat hukum Kirchhoff. Jadi kalau dijumlah 0,90 tambah 0,75 adalah 1,65. Tegangan tetap ya. Ini kesimpulannya bahwa arus yang masuk dalam satu cabang terdistribusi sesuai dengan besarnya R, keluar ke cabang, dari cabang sama dengan ketika masuk. Ya, silakan dengan bahasa sendiri itu bisa diterangkan. Ya, di dalam sini berlaku I kali R. I kali R ya. Ini R-nya 12, nya sekian. Ini R-nya 10. Sama, di dalam sini I kali R. Hukum jadi gabungan ini kalau mau diverifikasi gabungan Ohm dengan Kirchhoff. Ya, apa kalau perlu grafik ya grafik, tapi pada data yang akurat untuk bisa diambil kesimpulan. Kalau hukum Ohm tadi di mana-mana selalu sama besarnya arus. Nah, kalau hukum Kirchhoff tergantung dari ini, ya, tergantung dari hambatan. Kemudian jumlahnya sama. Ini di sini berlaku hukum Ohm dari satu rangkaian tertutup, rangkaian tunggal. Nah, ini rangkaian majemuk. Terdistribusi sesuai dengan besarnya R. Kalau pada rangkaian tunggal di mana-mana sama. Itu silakan disimpulkan dari tentunya ada beberapa data, yaitu dengan mengatur tegangan. Ya. Chain voltage, klik kanan chain voltage ini 9 volt. Anda ingin buat 12 volt misalkan, dan maka akan terjadi distribusi. Ya. 12, nanti ini berapa? Nah, ini ada 1,2, ini 1, ini 2,22. Ini akan sesuai sekali dengan distribusi ini. Ya, hukum Kirchhoff memperlihatkan arus saja. Tapi nanti diperlukan untuk mencari hubungan hambatan paralel. Ya. Nah, kalau yang hukum Ohm hubungan hambatan seri. Oke. Nah, nanti kalau sudah punya silakan dilakukan percobaan dan bisa Anda membuat laporan. Ya, buat laporan. Nah, ini yang kedua tentang distribusi arus dalam rangkaian tunggal dan rangkaian bercabang, yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana
rangkaian untuk mencari hambatan, seri, hambatan, paralel ya. Nanti kita kembali ke hambatan ini. Kita kembali ke sini nanti. Sekarang saya ambil aja yang untuk seri. Nanti silakan. Ini kalau mau nyusun nanti kita perlu waktu. Baiknya kita langsung ambil yang sudah pernah saya buat. Nah, untuk seri dari yang tadi itu, ya dari tadi itu bisa kita lihat ini hambatannya 1. Ya, ini 1 rangkaian tertutup. Hambatannya 1. Bagaimana kalau hambatannya 2? Ya, seri. Ya, kita bisa stop dulu. Kita geser ini ya. Nah, ini kita putus. Klik kanan, split junction. Junction itu hubungan. Split itu putuskan. Nah, ya, kita putus. Ini bisa kita geser. Ini buat sekali. Split lagi di sini coba. Split junction. Untuk memasang, oh ini enggak. Sini, di sini. Untuk memasang R. Seri. Split junction. Iya. Buat dia. Pasang aja R di sela-sela situ. Nah, ini adalah seri. Ya, seri R-nya. 2R ini. Mau dirapikan silakan. Nah, silakan. Jadi ini R-nya seri sekarang. Ini hambatannya 9 volt. Ini sudah switch-nya sudah on, harusnya di sini sama. Nah, sebagaimana kita menurunkan rumus, nanti yang kita lihat adalah tegangan di masing-masing. Ini. Tegangan di masing-masing. Di split dulu enggak apa-apa. Masukkan 4. Supaya kelihatan, saya ambil. Nah, ini seri. Kalau mau dirapikan bisa ya, diturunkan. Ini diturunkan. Nah, bagaimana menghitung rangkaian seri dari hambatan? Ya. Nah, kita nanti mengalirkan arus. Mengalirkan arus, ini arusnya adalah 0,45 ampere. Nah, kita hitung tegangan di masing-masing. Ini tegangan jepit enggak apa-apa, tidak. Ini beban, ini tegangan beban ini. Ya, tegangan beban. Nah, ini 4,5. Oh ya. 4,5 ini 4,5 sama. Berarti ininya 9. Ya, 9. Nah. Sekarang kalau ini dibesarkan bagaimana? 12 misalkan ya.
Dan ini 0,6. Ini 6. Ya. Sekarang tegangannya di sini 6. Di sini 6. Tentunya 6. Karena sama hambatannya. Ya. Dari situ nanti bisa disimpulkan berapa jumlah. Kalau di sini ujung-ujungnya ya 11,99. Ya, tegangan beban 11,99 ya 12 lah gitu. Tapi jelas ada selisih dengan tegangan jepit. Coba kita lihat tegangan jepitnya. Tuh 12. Ya. Nah, apa kesimpulannya nanti bahwa tegangan setiap beban ini kalau sama berarti ini sama ini hambatannya. Sekarang hambatannya diganti. Chain resistance. Satunya jadi 20 misalkan. Dan akan terjadi perubahan. Yang ini 20, tegangannya berapa? 8 volt. Oh, yang ini 10, tegangannya berapa? 4 volt. Nah, jadi pada R1, pada R2, coba dicatat berapa tegangannya. Ya, seperti halnya ketika kita menurunkan rumus, itu nanti bisa diambil kesimpulan. Berapa besarnya gabungan antara R1 dan R2 seri. Ya, R1 dan R2 seri. Bisa ya. Jadi dari rumus yang dari hubungan yang ada bisa disimpulkan berapa besarnya gabungan R1 dan R2. Untuk ini saja, untuk hubungan gabungan 10 dengan 20 akan terjadi data semacam itu. Nanti simpulkan serinya berapa. Ini kalau beban di sini 11,99, katakanlah 12. Ya, arusnya tidak berpengaruh. Nah, ini untuk mencek aja berapa besarnya arus di ujung dan di pangkalnya. Ya, jadi kesimpulannya nanti silakan. Nah, nanti bisa dicoba lagi untuk hambatan yang lain. Misalkan nih hambatan ini dijadikan 15. Cari angka-angka yang gampang aja. Nah, begitu jadi 15, arusnya jelas turun. Sekarang tegangannya berapa? Tetap 12 volt ujung-ujungnya. Nah, sekarang yang sini 6,857. Kalau yang sini 5,143. Apa angka-angka rumit gitu kita masukkan, bahwa dengan angka-angka yang rumit pun dia akan mengalami itu. Ya, bisa ya. Nah, dari data itu nanti disimpulkan berapa besarnya hambatan seri ini. Nah, itu tugas kita, nanti segera dicoba untuk mencari hukum Ohm dan hukum Kirchhoff untuk distribusi arus dalam rangkaian tertutup, rangkaian tunggal dan rangkaian bercabang, untuk hukum Kirchhoff-nya. Kemudian yang kedua untuk mencari besarnya hambatan seri dan hambatan paralel. Nah, untuk hambatan paralel, ambil aja yang tadi itu. Nah, ini yang paralel. Ini sama, ini ada kuning-kuning ini. Kalau dilihat klik kanan berapa? 10. Ini juga klik kanan berapa? 10 juga, ya. Nah, ini kalau sama bagaimana? Ya, begitu kita jalankan, arusnya sama,
tegangannya gimana? Sini, ya 9 volt. Saat di atas sana sama, ini sini 9 volt. Jadi I kali R sama 9 volt. Ini di luar nggak usah diperhatikan, yang penting di dalam cabang ini. Nah, sekarang kalau R-nya diubah, ya langsung change resistance. Satunya dijadikan 15 misalkan. Dan maka akan terjadi distribusi yang lewat 15 lebih kecil, tapi tetap berlaku hubungan antara I kali R adalah 9 volt, ya, karena tegangan di sini di beban ini adalah 9 volt. Ya. Jadi ini yang ini 10, ini 15, harusnya sekian. Ya, ini sama, sehingga nanti bisa dapatkan R-nya berapa, R gabungan ini berapa. Tambah lagi misalkan adanya apa? 3 misalkan, ada di bawah sini dipasang lagi ini, bisa. Nah, bisa diubah lagi misalkan, ini tadi 10, sekarang jadikan 24. Cari angka-angka yang unik-unik saja. Nah, akan terjadi distribusi arus ini 60, 0,60, 0,37 ditambahkan jadi 0,97. Itu hukum Kirchhoff. Nah, terjadi I kali R, I kali R, I kali R sama dengan 9 volt. Nanti didapatkan rumus untuk R gabungan. Ya, R ini merupakan hubungan apa? Nah, kita sudah punya prediksi bahwa 1 per R gabungan sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Itu prediksi itu perlu. Karena apa? Ini adalah verifikasi aja. Ya, verifikasi aja. Nah, kalau Anda memasang satu lagi misalkan, ini saya stop dulu. Pasang satu lagi di sini. Anda bisa pasang kawatnya apa? Ini aja dulu. R. Barang pasang kawatnya. Tuh, pasang kawatnya. Ya. Nah, kan kita bisa lihat distribusi arusnya gimana. Nah, ada 3 ini. 0,90, 0,37, 0,60. Ya, kalau digabung akan jadi 1,87. Tetap setiap cabang ini akan berlaku I kali R, I kali R, I kali R. Tegangannya adalah ini V. Bolehlah ambil 9 ini ya, boleh diambil 9. Kalau Anda ubah tegangannya berapa, silahkan. Nanti berlaku. Nah, misalkan tegangan di sini ambil 12 atau berapa, terserah. Nah, ini akan terjadi distribusi yang lain. 2,5 ampere totalnya, ini tambah ini sama dengan ya.
Nah, coba nanti kalau sudah punya program PET, sekarang sudah punya, silakan langsung dijalankan, coba. Jadi nanti kesimpulannya untuk rangkaian paralel, bagaimana, untuk rangkaian seri, bagaimana. Sama dengan ketika kita menurunkan rumus itu. Ingat ya, cara menurunkan rumus seri dan paralel. Sudah ada persepsinya bahwa 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Kalau R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Ya. Nah, inilah cara menggunakan PET untuk virtual. Ya, untuk virtual. Rangkaian seri dan paralel. Nah, nanti kita akan membuat rangkaian listrik yang unik, ya, bisa dipergunakan untuk game, ya. Nah, ini bisa dipasang, misalkan lampu di sini, pasang lampu di mana, di sini atau di sini, di setiap tempat juga bisa dipasang lampu di sini ya. Coba saya pasang lampu di sini. Stop dulu. Split. Pasang lampu di mana? Di sini maunya. Dibuang aja dulu, buang del. Kemudian kita pasang lampu. Nah, ini lampu. Kalau dijalankan, nah lampunya nyala. Ya. Lampunya nyala. Nanti pasang lampu di tengah-tengah sini juga kelihatan siapa yang nyala lebih besar. Ini harus 0,81, nyalanya sekian. Kalau ingin nyalanya terang sekali ya tambah tegangannya. Tidak sekedar 12 tapi ya 24 misalkan, 2 kali lipat. Ya, ini lebih terang dimnya ini ya. Nah, ini. Kalau di sini nanti dipasang lampu juga bisa. Ya. Akan saya pasang lampu di sini. Saya split dulu. Split, jangan klik kanan. Dihapus saja dulu. Magnetnya kuat sekali. Pasang lampu di sana. Nah, kita pasang kawat. Kemudian pasang lagi kawat. Nah, ya, bagaimana nyalanya? Dengan arus 0,52. Nah, ini nyalanya kecil sekali. Ya, tidak terlalu keras karena arusnya kecil dibandingkan sini 1,55. Ya. Nah, kalau mau besar apanya yang mau diganti, tegangan sini atau hambatannya dikurangi. Ya, oke, kita besarkan tegangannya. Jadi berapa? Itu ada 50.
Nah, ya, dia mulai nyala. Nanti silakan lihat nyala kalau di rangkaian yang kedua, di cabang yang ketiga, dan seterusnya. Ya, ini berarti nyalanya kecil, di 0,71. Di sini 3,22. Jadi 4 kali lipat ya nyalanya itu. Nah, ini salah satu indikator bahwa arusnya lebih kecil, arusnya lebih besar. Ini hambatan lampu bisa kita abaikan, maksudnya tidak nol. Kalau nol tidak bisa hidup ya. Ada tapi kecil. Kalau nol berarti nanti I kuadrat R-nya tidak ada. R, IR. I kuadrat R untuk daya ya. Oke. Nah, silakan nanti Anda coba kalau sudah. Ini memang praktikum online benar kalau ini. Sementara ini kita tadi saya kenalkan media online virtual lab berbantuan PET. Ya, pada kesempatan lain kali nanti kita bahas lagi untuk arus DC, arus AC. Ya, ini arus DC saja. Untuk AC nanti bagaimana, apa yang perlu dicermati di arus AC. Ada sistem lead, ya, ada sistem mengikut, beda fase dan sebagainya. Oke, masih 10 menit lagi. 10 menit lagi, silakan nanti Anda mencoba, ada kesempatan. Yang sudah punya PET silakan dijalankan. Apa ini? Circuit conversion kit DC only, itu aja dulu. Yang lainnya banyak itu, nanti silakan dicoba lagi. Ya, kalau Anda sudah sampai ke tahap skripsi menggunakan ini, ya silakan Anda konsultasi ke saya, walaupun saya tidak sebagai pembimbing, misalkan, saya tetap terbuka untuk menerima permintaan saran, ya, silakan. Ini bisa saya simpan, misalkan bisa ya, save. Nanti saya sudah punya yang untuk itu. Nanti tinggal di load, ya, save di mana, namanya apa, gitu ya, di folder tertentu, namanya apa, silakan. Ini kalau ukurannya mau besar, large, itu ya. Tuh, kalau medium, kalau small, kecil ya. Tuh. Ini show. Wire resistance, jadi hambatan dalam kawat itu dianggap nol. Almost none, hampir tidak ada. Ya, kalau ada hambatan resistor ya nanti berubah lagi itu konstruksinya ya. Baiknya kita ambil yang almost none aja. Kalau elektronnya tidak diinginkan, silakan. Ya, tidak ada elektron. Di elektronnya bisa diabaikan, tidak diadakan. Nah, ini hambatan juga gitu, dia bisa berwarna-warni sesuai dengan besaran yang kita masukkan. Hijau meji kuhibi uap ya. Jadi elektron itu, resistor itu bisa langsung dilacak sama program ini. Misalkan ini besarnya 10. Apa ini? Warnanya. Nggak bisa lihat. Dari ini kuning, hitam, elektronnya dibuang. Kuning, hitam, kemudian emas. Ya, toleransi 0,5 ya. Sekarang kalau diklik
change resistance 20 misalkan. Kira ya nih. Oh, terlalu besar. 20 kok 200. 20. Kuning, hitam, merah. Ya. Nah, lagi misalkan. Ini aja. Ini apa? Abu-abu, kuning, hitam, abu-abu, merah. Jadi dia langsung memberi angka. Nah ini. Putih, hitam, hijau. Bacanya dari mana? Dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Hijau, hitam. Tadi coba lihat. Nah, hitam itu 0, merah, jingga, merah, jingga, hitam, putih. Ya, jadi kalau ingin melacak dari segi warna ini juga sudah tersedia. Oke, saudara, itu yang kita sampaikan hari ini. Anda bisa mencoba kalau sudah punya pet, ya, misalkan nanti minggu depan sudah ada laporan tentang hukum Kirchhoff dan hukum Ohm serta hambatan paralel dan seri. Anda buat grafiknya, Anda buat tabelnya, ya. Silakan. Mungkin di fisika dasar 1 prakteknya juga sudah pernah ada, tapi secara real yang kali ini ada secara virtual. Ya, virtual, ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Waktunya tinggal 4 menit. Selanjutnya silakan nanti Anda kerja sendiri, mau berdiskusi, boleh. Saya menutup Zoom-nya. Kita persiapan untuk Jumatan. Nanti habis Jumatan ada lagi, tapi kita melanjutkan yang terdahulu tentang alat optik. Silakan kalau ada pertanyaan.